Oke ya, untuk nomor 16 ini kita mencari jarak antara posisi awal dan juga posisi sekarang. Nah, untuk mencari posisi, kita akan turunkan ini, integralkan ini ya, masing-masing. Kita akan coba kalau ini dijadikan jarak, berarti untuk S disumbu X nilainya adalah, berarti kita gunakan aja 1/2 6T kuadrat min 2T plus posisi awalnya adalah nilainya 1. Jadi kita buatkan di sini adalah 1. Kemudian untuk S disumbu Y, ketika yang T nilainya adalah sama juga pakai setengah, kemudian sini adalah 2T pangkat 2, kemudian plus 6, kemudian ada T dan juga ditambahkan dengan jarak awal, itu adalah nilainya 2, yang artinya nanti kalau kita buat di sini nih persamaannya menjadi 3T kuadrat min 2T plus 1, kemudian yang ininya adalah T kuadrat plus 6T plus 2, sehingga kalau kita masukkan T nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat kali 3 dikurangi dengan 2 kali 1, jadi negatif 2 ditambah dengan 1, yang di sininya berarti 1 ditambah 6T, 6 kali 1 berarti kan 1 ditambah 6 tambah 2, yang artinya nanti di sini adalah 9, yang di sininya adalah sama dengan 3 kurangi 2, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, artinya ini ada posisi 2 dan posisi 9. Nah, kita butuhnya adalah untuk posisi awal dan ke akhir. Posisi awalnya itu ada di 1 dan 2, kemudian yang ini berubah menjadi 2, yang ini berubah jadi 9. Artinya perbedaannya untuk yang ini adalah 1 kurangi 2, berarti adalah 1, kemudian yang ini 2 ke 9 berarti adalah 7. Nah, dari sini baru kita pitagoraskan. Gimana caranya? Berarti untuk cari jarak atau kata resultan gitu ya, akar dari, berarti untuk yang S, X kuadrat ditambah dengan SY kuadrat. Nah, dari sini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Yang berarti nanti nilai R-nya adalah akar dari 1 ditambah 49, yang berarti akar 50. Ya, akar 50 ini adalah berarti bisa kita 2 kali 25, artinya kita bisa keluarkan 25 nya jadi 5 akar 2. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor 17 ya. Dan nomor 17 ini rada unik ya, karena memang ini berhubungan antara gaya sentripetal dan juga untuk gaya yang ketika ada sebuah benda dia ada keadaan miring. Nah, keadaan miring ini kita lihat ini dia punya gaya yang seperti dengan gaya berat ya, W. Di sini katakanlah kita punya sudut ya, yang digambar adalah theta. Kemudian artinya dari sini ini ada yang membuat gaya si benda ini jatuh ke bawah, namanya adalah gaya yang biasa, pakainya adalah W sin theta ya. Ini W sin theta. Nah, tidak ada yang mencegah. Yang mencegah itu harus ada ke sini kan? Nah, harusnya arahnya ke sini. Tapi ternyata di sini ada gaya yang lain disebutnya dengan Fs atau gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini nilainya adalah mv kuadrat ya. Mv kuadrat dibagi dengan R. Nah, gitu ya. Mv kuadrat per R. Karena kita bisa rubah menjadi, karena V-nya adalah omega dikali R, berarti bisa jadi ini adalah mv kuadrat V omega kuadrat dikali dengan R. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini nih, ini itu ada sudut gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ini kalau kita arahkan ke bawah sini ya. Nah, sudut theta ini akan sama dengan sudut yang di sini. Nah, ya. Artinya nanti kalau misalnya yang ini adalah sin, kalau kita tarik ke atas nih, nah, yang ini nih, berarti ini kan akan ke bawah nih arahnya ya. Nah, sudut theta ini akan sama dengan sudut theta ini. Nah, jadi akhirnya nanti di sini nanti nilainya di sini pun akan nilainya adalah Fs dikali dengan cos theta ya. Jadi nanti W sin theta sama dengan Fs cos theta. Jadi nilainya adalah Fs cos theta, nilainya akan sama dengan W sin theta. Nah, kita jabarkan Fs itu adalah M dikali omega kuadrat dikali dengan R dikali dengan cos theta, kemudian sama dengan W sin theta. W nya adalah M dikali G
kemudian kali sin theta. Nah ini ada yang sama nih, mana si M, maksudnya kita coret. Nah tapi di sini ada yang kita belum tahu. Nah R ini adalah jari-jari, tapi kalau kita lihat jari-jarinya, bukan jari-jari R ini adalah jari-jari yang sebelah sini, bukan jari-jari yang di atas. Jadi kalau kita gambarkan lagi di sini ya, kita coba gambarkan kembali si bendanya. Nah di sini ya. Nah R itu ternyata dari sini ke sini, yang R yang gede ya, yang jari-jari itu. Tapi kita butuh adalah R yang dari sini nih sampai ke ujung sini. Artinya kalau kita lihat di sini, ini katakanlah ada di atas yang tadi ya, kita gambarkan lagi, gambarkan seperti mangkok dulu. Nah ini ke sini ya, ke bawah. Nah dari sini kalau kita lihat ini ada, kalau ini kan kalau mangkok dia ya, jadi kalau bola itu kan semuanya sama, ini R, kemudian ke sini juga R, ini juga R, ini juga R, jadi semuanya R semua. Nah kita lihat di sini sampai sini, ini adalah R besar ya, jari-jarinya ya. Nah yang kebetulan adalah R yang ini nih. Nah ini R yang ini. Oke ya, kita coba cari yang R ini. Nah kalau kita tadi punya sudut yang tadi kita di sini nih, ini sudutnya adalah ini selain di sini ya. Nah kita gambarkan di sini, tetanya di sini nih, teta di sini, ini juga teta. Nah teta ini kan 90 derajat nih ya. Nah berarti ini adalah sisanya, katakanlah ini alfa, itu kan ya. Nah ternyata kalau di sini teta, nih di sini teta, berarti ini kan nanti alfa. Nah teta 90, ini kan berhadapan ya. Nah berhadapan sama-sama teta juga, tapi di sini ada siku-siku 90. Total semua kan 180 derajat. Nah 180, kalau 90 ada 90 dikurangi teta, katakanlah gitu ya. Jadi katakanlah di sini ada sudut alfa. Nah sudut alfa ini kita coba untuk R dan juga R kapital dan juga R yang kecil gitu ya. Berarti ini adalah depan per miring. Berarti depan per miring adalah sin ya. Nah berarti untuk nilai sin alfa, nilainya adalah berarti depan per miring R kecil per R yang kapital. Nah berarti ini kita rubah aja ya, jangan R kapital tapi kayaknya R kecil aja, biar nggak bingung. Oke ya. Nah berarti kalau nyari R kecilnya adalah R dikali sin alfa. Nah R-nya berapa? R-nya adalah 0,6 meter, berarti adalah 0,6 dikali sin alfa. Tadi kita sudah tahu tan-nya adalah 0,75 ya. Kalau 0,75 berarti kan kalau kita cek tan itu kan berarti desa, depan samping. Depannya berarti adalah 3/4 berarti ya. Nah kalau ini berarti 0,6. Kalau kita cek di sini ya sudut ya, berarti kalau depan pemiring berarti kan ininya 3, ininya 4, berarti ininya 5 kan ya. Nah 3, 4 dan juga 5. Nah artinya kalau misalnya kita sin depan per miring, depannya adalah 3, miringnya adalah 5, berarti 3/5 atau 0,6 ya. Coba juga sin 3/5 juga boleh lah di sininya. Nah dari sini dimasukkan ke sini, berarti omega kuadrat nilainya adalah sama dengan ya, berarti G katakanlah ini 10, kemudian ada sin theta per cos theta, nanti jadi tan ya. Nah nanti di sini karena tadi di sini sudah ada ya omega kuadrat, ininya adalah 10 tadi G-nya, kemudian sini juga ada nanti dibagi dengan R ya, ini R-nya di bawah. Kita masukkan berarti 10 dikali sin per cos, berarti tangan adalah 0,75, berarti 3/4 katakanlah gitu ya. 4, kemudian di sini adalah 0,6, kita rubah aja berarti ininya 6/10 dikali dengan 3/5 atau mungkin saya tulis ya 9/25 lah ya. Nanti kita sederhanakan lagi. Ini berarti kan 3/5 juga kalau sederhanakan, berarti 9/25. Tulisnya 9/25. Nah nanti di sininya ya, nah 10/25 sama 10 bisa kita coretkan di sini. Ini berarti di sininya adalah 2, di sininya 5 gitu kan ya. Nah dari sini nanti omega kuadratnya adalah masih ini ya, 2 kali 3 kali 6 2 kali 3 6 9 72 berarti ya, 72 per 4 dikali 5, coret berapa nih, dibagi 2 berarti ini adalah 36 ya. Nah sampai sini dulu. Nah tapi daripada kita bingung ya, tapi kita coba lihat aja sini ya. Nah kita petakan lagi di sini bahwa nilai omega kuadratnya ya, nilainya berarti kan ini ada
G ya, yang tadi itu 10, kemudian sin per cos itu ya. Sin per cosnya adalah berarti 3/4 ya, kan 0,75. 3 gini aja, 3 dibagi 4, kemudian di sini ada R. Ya, R itu di bawah berarti ya. Nah, berarti kalau ada R yang di bawah, berarti kan di sini nanti di sini kita tuliskan ada R 0,6 gitu ya. Kemudian ini ada 3/5, nih kita catat aja biar nggak bingung. 3/5 berarti kita bagi aja 5/3, berarti 5-nya di atas dan 3-nya di bawah. Nah, kita coretkan 3-nya di sini ya. Nah, ini biar mudah, ini kita atas kali 10, bawah juga kali 10 aja ya, biar nanti 0,6-nya bisa kita hilangkan dengan 10. Nah, berarti nanti omega kuadratnya adalah di sininya berarti 10 kali 10 jadi 100 ya. Kemudian dikali 5 per ya 6 kali 4 berarti itu adalah 24. Nah, ini berarti kita tinggal, berarti kalau nyari omega berarti akar dari 100 yang kita keluar dari 10 ya. Jadi ini adalah sisanya dari 5/24. Tapi jawaban nggak ada. Nah, biar jawabannya ada, berarti nanti di sininya dikali 2/2 gitu ya. Nah, jadi berarti nanti sini adalah omeganya sama dengan 10 akar 5 kali 2 adalah nilainya 10/48. Nah, berarti jawabannya nanti adalah yang B gitu ya. Yang B ya? Iya, yang B. Sip, oke, itu ya nomor 17. Oke ya, nomor 18. 18 ini adalah konsep ya. Jadi kalau kita nomor 18 itu dia jangan terkecoh sama si panjang katrol ya, karena katrol itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, kita lihatnya adalah di pegas. Kalau di pegas kita lihat dia katanya kalau pegas ada hukum Hooke ya. Jadi F itu sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, gitu ya. Nah, artinya kalau F-nya itu dia ini dari M kali G gitu ya. Massa kali gravitasi. Nah, sekarang katanya massanya ini menjadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Yang artinya nanti kalau dia biar dia nggak gerak, artinya ini harus selalu sama kan. Nah, berarti kita ada dua pilihan, apakah si delta X-nya menjadi 2 kali lipat atau si K-nya itu menjadi 2 kali lipat gitu kan ya, agar tidak bergerak. Nah, pilihannya di sini adalah kalau di sistem berarti delta X-nya nggak akan berubah gitu ya. Berarti artinya yang mungkin sekali akan berubah adalah si nilai K-nya. K adalah konstanta pegas. Jadi konstanta pegasnya harus 2 kali lipat. Artinya nanti harusnya konstanta pegasnya menjadi 2 kali semula atau dan perubahan panjangnya pegasnya tetap. Jadi hasilnya nggak berubah ya. Tuh, oke. Itu adalah nomor 18, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 19. 19 ini katanya ada sebuah pegas gitu ya. Katakanlah ini pegasnya. Kemudian ternyata di sini dikasih sebuah balok. Ketika balok ini didorong ke sini, nah dia akan ini akan berubah panjang ya. Artinya ada perubahan delta X di sini untuk pegasnya. Ketika dipegas, ketika didorong, dia akan kemudian melaju ke sini sebesar dengan kecepatan 2 meter per sekund. Nah, tadinya adalah berapa sih perubahan panjang ini gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk energi kinetik dari potensial pegas. Nah, energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial untuk yang pegas adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, udah kelihatan kan, bisa dicari, bisa coret ya. Jadi nanti nilainya adalah EK sama dengan EP. Nah, EK-nya adalah berarti setengah dikali M kali V kuadrat sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, setengahnya coret. Kemudian masanya adalah ini 225 ya. Jadi 225 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian V-nya V kuadrat kan langsung dikuadratin. V kuadrat jadi 2 kuadrat jadi adalah 4. Sama dengan K-nya adalah 1000 ya. K-nya 1000. Kemudian ini adalah delta X untuk yang kuadrat. Nah, kita cek ya. Kita coba nih, berarti kalau delta X kuadratnya, berarti delta X dulu kuadrat deh, ya sama dengan berarti 225 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 4 di sininya, kemudian dibagi dengan sininya adalah 1000 gitu ya, atau 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini kita masukkan ke yang atas, ya di sini ya, nih, gitu kan ya. Nah, artinya dari sini berarti dia masuk ke atas. Berarti adalah 10 jadi 10 pangkat negatif 6 gitu ya. Nah, berarti delta X-nya adalah akar dari gitu ya. Nah, ini 225 sama 4 gitu ya. Berarti kita sudah
Bisa lihat nih, jadi 4 kali 2 8, 4 kali ini jadi 900 gitu ya. Ya, jadi 900 dikali ini adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, kita keluarkan nih, 9-nya kita keluarkan berarti adalah 3. Ya, 3 dikali 100 berarti 10 pangkat negatif 10 pangkat 1 ya, atau 30 nanti lah. 30 dikali 10 pangkat negatif 3, atau kita bisa gunakan jadi 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Artinya delta X nya karena dia turunnya 2 nih, meter kedua jadi desimeter ke sentimeter, berarti adalah 3 cm. Berarti jawabannya adalah yang E, nomor 19. Kita akan lanjut ke nomor 20 ya. Nomor 20 ini jadi ketika ada sebuah balok di sini, katanya dia tenggelam ya, kemudian ditarik dengan ada tali di sini diikatkan. Nah, pasti dia si baloknya akan ke atas kan. Nah, ke atas ini dia punya yang namanya adalah gaya angkat atau gaya Archimedes, arahnya ke atas. Kemudian dia punya ditarik oleh tali, berarti dia punya tegangan tali, dan dia di sini punya W atau gaya berat. Artinya kalau dia seimbang, artinya gaya yang ke atas jumlahnya harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, berarti nanti FA harus nilainya sama dengan gaya berat ditambah dengan tegangan tali. FA itu apa? FA itu adalah rho fluida dikali dengan gravitasi, kemudian dikalikan dengan yang namanya adalah volume benda yang tercelup. Nah, celupnya udah ada di sini ya. Kemudian W itu adalah M dikali G, massa kali gravitasi. Sedangkan T-nya tetap T, karena kita butuhnya T. Oke. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. Berapa? Si rho fluidanya adalah 10 pangkat 3. Kemudian G-nya adalah 10, volumenya adalah 0,01 ya. Atau 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Kemudian di sini ada massanya adalah 7,5 kg, kemudian dikali dengan gravitasinya adalah 10 ya, ditambah dengan T. Kalau kita masukkan berarti di sini ya. Jadi adalah 10 pangkat 3, ini kalau kita hilangkan ini 3, ini negatif 2, berarti sisa 1. Berarti ini adalah 100 sama dengan 7,5 kali 10, berarti 75 ditambah T. Tahu nih, T-nya berarti 100 kurangi 75, artinya adalah 25 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B untuk nomor 20. Oke ya, nomor 21. Jadi ceritanya ada sebuah es dan juga ada air nih dicampurin, mau dipanasin bareng-bareng, kira-kira berapa sih efisiensinya? Nah, ini ketahuan nih jawabannya. Nah, ini nilai Q-nya adalah kalau kita cek ya, nilai kan dia dipanasin, berarti ada Q-nya nih. Q-nya berapa? Q-nya adalah massa es dikali lebur es, kemudian ketika sudah mencair ini akan gabung dengan air. MC delta T. Nah, didapatkan, dimasukkanlah nilainya dapat 64.000 kalori ya. Belum joule ya. Nah, kemudian W-nya ini kita akan gunakan WP dikali T. P-nya adalah tadi 2100, kemudian waktunya adalah 60 detik. Kalau kita kalikan berarti adalah 336.000 joule. Nah, kita masukkan di sini nih. Q-nya adalah tadi 64.000, tapi kita rubah jadi joule. Jadi kali 4,2 dibagi dengan 336.000. Jadi kalau kita hasilkan ya, nanti ini coret sama ini coret gitu ya. Nanti kalau 64 sama ini bisa coret juga, ini hasil adalah 80%. Nah, itu ya. Jadi cuma tinggal dimasukkan menggunakan efisiensi Q per W. Oke ya. Untuk nomor 22, katanya ada suatu bejana yang kokoh berisi gas ideal. Kalau dikocok-kocok ternyata apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya ada gas ideal dikocok-kocok ya, itu berarti dia bisa jadi karena dia digerakkan, berarti dia akan kecepatannya bertambah. Nah, kecepatan bertambah ini akan menyebabkan temperatur gasnya adalah bertambah. Tapi tenang, untuk temperatur gas ini dia walaupun bertambah tapi dia tidak akan melakukan usaha. Kenapa? Karena dia hanya bolak-balik saja, kan dikocok-kocok ya. Artinya nanti dia hanya bertambah temperatur gas saja atau temperatur suhunya aja bertambah, tapi dia nggak melakukan usaha. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 22. Oke, kita lanjut ke nomor 23 ya. Nomor 23 ini kita coba cek ya. Ternyata di sini pada saat 0 detik itu jarak balok A dan jarak B itu adalah 150 cm dan ini dipisahkan oleh satu puncak gitu ya. Itu puncak nih. Artinya dari sini nih, kalau kita lihat satu gelombang adalah dari puncak ke puncak ini adalah satu gelombang, kemudian dari sini ke sini adalah setengah gelombang. Artinya adalah 1,5 gelombang berarti ya. Jadi ada 3/2 lambda gitu ya. Jadi 3/2 gelombang. Jadi kalau untuk 3/2 1,5 atau 1,5 ya, 1,5 gelombang itu adalah 150 cm. Jadi satu gelombangnya itu adalah 100 cm. Jadi kalau untuk yang A
itu berarti salah banget ya. Jadi kita cari cek lagi yang lain. Kemudian ternyata pada saat 1 detik ternyata A itu berada di sini titik setimbang. Kemudian dia katanya arahnya turun. Nah kalau B gimana? Kalau kita cek ya, berarti dia geraknya ke kanan gitu ya, ke kanan, dan juga dia kita cek ini ke kanan arahnya ke bawah gitu ya. Berarti cuma hanya 1/4 gelombang. Nah dari sini berarti B-nya akan ke sini kan, berarti naik ke atas. Jadi B-nya kan 1/4 gelombang naik ke titik setimbang, tapi dia arahnya ke atas. Nah itu B-nya ternyata benar ya, setimbang tapi dia harusnya geraknya ke atas bukan turun. Jadi B adalah salah. Kemudian ada yang frekuensi gelombang. Waduh, frekuensi gelombang yang gimana nih? Nah kita lihat frekuensi gelombang adalah F itu adalah jumlah N ya, N per T. Nah N-nya berapa? N-nya ini ternyata dia cuma 1/4. Jadi sini kan 1/4, berarti adalah 0,25. 0,25 dalam berapa detik? 1 detik berarti adalah 0,25 Hz ya, 0,25 Hz. Artinya yang C jawabannya sudah betul. Nah